Halo semuanya, kembali lagi di sini bersama saya Bob yang akan merangkum sebuah film kejam, brutal, sekaligus epik berjudul Play Dirty yang dirilis pada tahun 2025 kemarin, di mana film ini menceritakan kisah tentang seorang perampok yang sangat jenius dalam melakukan aksi-aksinya beserta kehebatan pemikirannya dalam melakukan sebuah rencana perampokan dengan sangat presisi. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung aja kita meluncur ke dalam cerita. Cerita diawali pada sebuah berangkas penyimpanan uang di mana ada sekumpulan perampok yang diketuai oleh seorang pria bernama Parker, di mana beliau dikenal sangatlah jenius dalam bidang rampok-merampok. Bahkan salah satu anggota perampok yang baru saja memulai karir pun langsung terdiam saat baru menyadari sosok yang ada di hadapannya adalah Parker. My real name is Parker. You're Parker. Well, listen, man, I'm not trying to make trouble. I'm just doing my part. Tak lama kemudian Parker dan tim merampoknya pun langsung membuka berangkas sesuai kata sandi yang sudah diberikan oleh sang manajer, di mana pada saat yang bersamaan di luar datang seorang pria yang bekerja di tempat ini sebagai satpam, dan hari ini kebetulan dia sedang libur dan datang ke tempat ini bersama dengan keluarganya. Melihat ada beberapa mobil yang terparkir di depan tempat kerjanya, si satpam bisa langsung menyadari bahwa itu sedang terjadi aksi perampokan. Tetapi bukannya melaporkan hal ini kepada kepolisian, tetapi si satpam malah berniat untuk mengambil kesempatan dengan akan merampok para perampok tepat saat mereka akan keluar. I'm gonna rob the robbers. Let's pull my gun. Alhasil, si satpam berhasil mengambil satu kantong berisi uang hasil rampokan, di mana Parker yang tidak ikhlas pun langsung melakukan pengejaran terhadapnya. Dan ya, Parker berhasil menembak si satpam yang membuatnya menjadi almarhum dan segera mengambil kembali uang hasil rampokannya. Money. Melihat istri dan anak si satpam, Parker yang masih punya hati nurani pun memberikan segepok uang untuk sebagai ganti rugi karena beliau sudah menjadi janda saat ini. Setibanya di markas rahasia, salah satu sahabat dekat Parker yang bernama Phil pun langsung mendapat perawatan setelah sempat terkena tembakan. Dari 4 anggota baru yang ikut dalam aksi kali ini, ada seorang wanita bernama Zen yang terlihat sangat mencurigakan, dan tiba-tiba Gun! Por el bien mayor. keesokan harinya setelah Parker jatuh ke sungai dan anggotanya termasuk Phil tewas dibunuh oleh Jen si pengkhianat, Parker pun terbangun di hotel tempat biasa ia menginap untuk mengambil barang pribadinya yang ia simpan di balik dinding salah satu kamar. Parker memberikan sejumlah uang sebagai ganti rugi atas kerusakannya dan langsung pergi begitu saja. His usual. Plus extra for the dock and... Parker pun kemudian menemui istrinya Phil untuk memberitahu tentang kabar kematian suaminya. Selain membawa kabar buruk tersebut, kedatangan Parker ke sini adalah untuk mencari informasi terkait sosok Zen si pengkhianat. Karena diketahui kalau Zen adalah anggota baru yang dibawa oleh Phil dari luar, Parker hanya ingin tahu dari mana Phil menemukan sosok si Zen ini, dan tentu saja Parker ingin menuntut balas dendam atas kematian Phil, sahabat dekatnya. Phil brought her in. Her name was Zen. She crossed disgrace. She shot Phil. Di sini istrinya Phil akhirnya memberikan sebuah nama seorang pengusaha yang biasa menuntun Parker menuju sosok si Jen. Tapi sebelum pergi, Parker diminta pastikan untuk menghabisi pelaku yang telah membunuh suaminya. Kill her for me. Will you do that? Parker pun langsung menghubungi Groville, sahabat dekatnya yang lain yang kini sudah pensiun dari dunia rampok-merampok. Berkat informasi tambahan yang Groville berikan, Parker bisa lebih cepat menemukan sosok si pengusaha yang dapat menuntunnya kepada si Zen. I'm looking for a guy. Reggie Riley deals in supplies. You heard of him? I'll look around, see what I can do. Dan ya, Parker berhasil menemukan sosok si pengusaha dengan menyamar sebagai sopir pribadinya. Setelah diberikan sedikit ancaman, si pengusaha akhirnya mau untuk memberitahu tentang sosok Zen yang ternyata merupakan anggota pasukan elit yang bekerja untuk seorang diktator kejam asal Amerika Selatan.
dan tepat saat si pengusaha akan memberikan lokasi Zen berada, tiba-tiba saja dan ya, datang pasukan pembunuh elit yang diutus Zen untuk menghabisi Parker di sana. Tetapi tidak sampai 2 menit, Parker berhasil menghabisi pasukan elit tersebut dengan mudahnya, hingga Parker menyisakan satu pembunuh yang tetap dibiarkan hidup untuk sebagai pemandu jalan menuju lokasi Zen berada saat ini. Berlokasi di gedung kosong, Zen terlihat sedang bersama dengan Bosco, seorang pria yang memiliki peta denah lokasi rencana perampokan lain. Terungkaplah di sini bahwa Zen mengincar sesuatu yang lebih besar, yang mana hasil rampokan yang nilainya dan nominalnya jauh lebih besar dan sangat fantastis. Sederhananya, Zen sengaja berpura-pura jadi anggota tim Parker demi bisa merebut semua uang hasil rampokan tersebut, di mana uang hasil rampokannya akan Zen gunakan sebagai modal awal untuk melakukan perampokan lain dengan hasil yang jauh lebih besar, dan Bosco dibayar mahal untuk mendapatkan peta denah lokasi perampokan tersebut. Tapi sesaat sebelum Zen akan berangkat bersama Bosco untuk mengambil petanya, Parker tiba-tiba muncul untuk menuntut balas dendam atas kematian kawan-kawannya. Karena Bosco terlalu banyak cincong, Parker pun langsung menembaknya tanpa tahu jika semua uang hasil rampokan sebelumnya sudah Zen transferkan kepada Bosco demi untuk mendapatkan petanya. What you've done? Go ahead. Fucking shoot me. I needed him alive, you idiot. Karena Parker di sini meminta penjelasan terkait alasan Zen membunuh sahabat dan anggota timnya, Zen pun akhirnya jujur menceritakan semuanya dari awal. Karena ternyata di negaranya di Amerika Selatan ada sebuah harta karun yang tenggelam bernama Lady of Arintero, yaitu bangkai pesawat berisi relik berlian dan patung berharga senilai triliunan rupiah. Tetapi harta tersebut malah dikuasai oleh sang diktator kejam yang selama bertahun-tahun membuat masyarakat menderita. Sebagai bentuk pencitraan sekaligus ingin dipandang baik oleh seluruh negara, si diktator ini pun menyerahkan semua harta karun tersebut ke pihak PBB yang ada di Amerika Serikat. Baru setelah itu, si diktator akan mengambil kembali harta karunnya dengan menyewa grup perampok lokal, seolah-olah itu adalah sebuah perampokan dan menjadikan dirinya seakan-akan menjadi korban. Who's he getting to steal it? A local group, something called The Outfit. Dan inilah ketua grup The Outfit atau organisasi profesional terbesar di Amerika Serikat yang bernama Lozini. Bukan mencuri uang rakyat mirip negeri Konoha, tapi beliau lebih fokus ke barang antik langka yang bernilai jutaan dolar. Lozini dibayar mahal oleh sang diktator untuk mencuri harta karun patung Lady yang rencananya akan dilakukan beberapa hari lagi. Sosok yang sedang bersamanya bernama Kincaid atau kita sebut saja Kin, orang kepercayaan Lozini yang bertugas khusus di lapangan. Kin baru saja mendapat kabar terkait Bosco yang dinyatakan menghilang yang padahal sudah dibunuh oleh Parker. Karena peta denah lokasinya ada di Bosco, Kin diperintahkan untuk segera menemukannya. Bosco's missing. Go find Bosco. Kembali ke Parker yang tidak jadi membunuh Zen, melainkan akan bekerja sama dengannya untuk merampok harta karun patung Lady. Zen memperkenalkan Parker pada atasannya, yaitu si kolonel yang dikenal sebagai pemimpin pasukan elit Amerika Selatan yang ingin menjatuhkan kepemimpinan si diktator saat ini. Gentlemen, Coronel Fabrizio Ortiz, my boss. Karena Parker ingin mengetahui seberapa matang rencana ini, kolonel pun menunjukkan sebuah patung Lady palsu yang nantinya akan digunakan untuk mengelabui grup The Outfit. Secara garis besar, Parker, Zen, dan kawan-kawan tidak akan mencuri patung Lady secara langsung, melainkan akan merampok para perampok yaitu dari grup The Outfit. We're crafting a replica of the Blessed Lady to switch it with the original. Saat akan pergi, Parker dicegat oleh seorang pria yang saya lupa siapa namanya, tapi kita sebut saja si Paul, yang mengaku sebagai gebetannya si Zen. Mengetahui kalau Parker dan Zen akan selalu bersama dalam misi kali ini, Paul pun memperingatkan Parker agar jangan pernah ada niatan untuk menggodanya. I take care of Zen, so stay away. Mateo, no. Berlokasi di sebuah tempat hiburan, Parker dan Zen akan menemui kakak kandung Bosco untuk mencari petunjuk terkait peta lokasi tempat patung Lady disimpan. Sebelum masuk, Zen memberitahu Parker bahwa kakak kandungnya Bosco diketahui punya riwayat penyakit jantung dan orangnya sangat panikan sehingga perlu sedikit kelembutan untuk menghadapinya. Tetapi Parker adalah orang yang dingin dan tidak banyak basa-basi. Karena beliau terus saja didesak, si kakak pun akhirnya memberitahu tempat tidur Bosco.
Dan ketika Parker akan pergi mengambilnya, muncullah Kin dan pasukannya yang datang dengan tujuan yang sama, sehingga si kakak pun mengalami serangan jantung akibat terus dipukul oleh salah satu anak buah Kin. Hand, it's yours. Take it. Take every last. Fuck them up. Zen di sini berpura-pura sebagai dokter agar bisa meraih pistol yang ada di bawah meja, sehingga I can help. setelah berhasil menghabisi para cecunguk, Parker pun langsung naik ke atas untuk mencari petanya. Tak lama setelah Parker menemukannya, muncullah Kin yang datang untuk merebutnya, sehingga terjadilah baku hantam di antara mereka berdua. Tepat saat para polisi datang ke lokasi, Kin pun hampir saja mokat dan nyaris terjatuh jika saja Parker tidak cepat menyelamatkannya. Namun ketika para polisi sudah masuk ke dalam, Parker dengan terpaksa langsung melepaskan tangannya yang membuat Kin jatuh dan menerima luka yang cukup besar. Mendengar Kin gagal mendapatkan petanya, Lozini pun langsung mendatangi Kin yang masih dalam tahap perawatan, dan alangkah terkejutnya Lozini saat mendengar jika Parker ikut campur dalam masalah ini, padahal beberapa tahun yang lalu Parker dan Lozini punya kesepakatan untuk tidak pernah mengganggu bisnis satu sama lain, sehingga itu artinya kesepakatan telah batal dan mereka akan kembali berkonflik. We found Parker instead. Because clearly he's here. God. Kembali ke Parker yang membawa Zen menemui anggota tim barunya. Mereka adalah sahabat Parker yang sebenarnya sudah lama pensiun. Ada Stan yang berperan sebagai supir, Brenda dan Ed yang merupakan pasangan ahli menyamar, dan terakhir ada Groville, sahabat dekat Parker yang sangat bisa dipercaya. Di depan Zen dan si kolonel, Parker pun langsung menjelaskan rencana pencuriannya. Dari peta yang sudah mereka dapatkan, patung Lady disimpan di sebuah tempat yang dijaga sangat ketat oleh pemerintahan dan sangat sulit untuk dijebol, di mana rencana Parker adalah membiarkan grup The Outfit mencurinya sendiri. Entah bagaimana mereka melakukannya, yang pasti patung Lady tersebut akan diangkut menggunakan kereta api, dan disitulah Parker dan tim akan mencuri patung tersebut dari mereka. Rencananya di sini cukup sederhana, di mana Brenda dan Ed akan menyamar jadi petugas stasiun untuk mempercepat laju kereta api. Groville di sini akan merusak pengaman yang berfungsi untuk memperlambat laju kereta. Nah, saat kereta melaju dan kecepatan melebihi ambang batas, maka kereta akan anjlok saat menemui belokan atau tikungan dan jatuh meluncur ke bawah. Dan disitulah Stan akan menunggu dengan truknya untuk segera mengangkut patung Lady ke tempat aman. Crash it down here, slides into the dirt over there. Have a cube truck standing by. Stan, you need to get us one. No problem. Pada saat ini, masih ada waktu sekitar 24 jam sebelum beraksi. Parker meminta mereka semua untuk pulang istirahat yang cukup agar besok bisa bekerja dengan baik, di mana Parker sendiri menginap di sebuah hotel dengan kamar yang selalu ia pesan. Champagne? Dan ya, ternyata Zen sudah ada di sana dan sepertinya selalu mengawasi gerak-gerik Parker setiap detiknya. Sesuai judul filmnya yaitu Play Dirty atau main kotor, dua-duanya berpotensi main kotor alias main curang ya di sini. Menusuk dari belakang seperti yang sudah Zen lakukan sejak awal, tapi Parker sama sekali tidak tergoda dengan rayuan yang terus Zen lancarkan saat ini. I can't risk you getting cold feet, can I? Mateo, no! Him! How could you? Tapi justru yang terjadi adalah Parker sekarang diikat di tempat sepi oleh si Paul yang cemburu dengan Parker, yang dicurigai mau mabuk-mabukan dengan wadon gebetannya di hotel. Saking cemburunya, Paul bahkan sudah melaporkan tentang Parker kepada Lozini, dan The Outfit sedang dalam perjalanan menuju ke tempat ini. They were looking for you. The outfit? Coming here? Tak lama kemudian, muncullah Zen yang datang untuk menyelamatkan Parker dan meminta Paul untuk jangan egois dan jangan sampai merusak rencananya. Di mana saat Paul sudah melepaskan ikatan borgolnya, muncullah The Outfit yang datang lebih cepat, sehingga Paul pun tewas di tempat setelah dijadikan tameng oleh Parker. You're welcome. It really is you.
Tak lama muncullah panggilan telepon dari ponsel milik si anggota yang berasal dari Lozini. Menyadari anak buahnya pun sudah tewas saat itu juga, Lozini pun memperingatkan Parker untuk jangan mencampuri urusannya saat ini. Meski semua perampok mengakui kehebatan Parker, tapi Lozini punya organisasi besar yang mustahil untuk bisa dikalahkan oleh hanya satu orang saja. I run the outfit, bitch. I got a fucking army. Yang membuat Parker terkejut adalah saat Lozini mengatakan terkait pencurian patung ladynya yang ternyata bukan dilakukan besok melainkan sekarang, sehingga dengan cepat Parker menghubungi kawan-kawannya agar segera bersiap saat itu juga, sehingga Brenda dan Ed langsung meluncur ke stasiun dengan menyamar sebagai petugas. I got this. Everything's gonna be fine. All right, everybody back. Just stay back, all right? Great plan, Ed. Really cunning. Is that value added? There we go. All the way, all the way. Setelah Brenda dan Ed berhasil mempercepat laju kereta, kini giliran Groville dengan sistem pengamannya yang karena pistolnya tak sengaja jatuh, ia pun harus melakukannya dengan tangan kosong. Dan di luar dugaan, keretanya tidak anjlok disebabkan kecepatannya yang masih kurang, sehingga Groville dengan cepat pergi menuju belokan selanjutnya dan langsung menembak pengamannya dari jarak jauh. Setelah keretanya jatuh, Parker dan kawan-kawan langsung mengambil kotak berisi patung ladynya, tapi sungguh tidak terduga, isinya ternyata hanya tumpukan batu. Ini semua tak lebih dari sekedar jebakan yang Lozini buat khusus untuk menghabisi Parker. The fuck? Tak lama muncullah beberapa anak buah Lozini yang bisa dengan mudah ditumbangkan. Lantas Parker dan kawan-kawan pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Keesokan harinya, Parker dan kawan-kawan kembali berkumpul untuk membahas terkait rencana selanjutnya. Jika aksi semalam hanya sebuah jebakan, itu artinya patung ladynya sudah berhasil dicuri oleh Lozini. Sekarang mereka hanya perlu mengetahui di mana Lozini menyimpan patung lady tersebut, dan satu-satunya kesempatan yang mereka punya adalah orang kepercayaan Lozini, yaitu Kin, yang saat ini masih dalam tahap pemulihan di rumah sakit. What we need to know is the name of the buyer. Anybody know who this lucky billion? But I know someone we can ask. And who is that? Kincaid. Dengan menyamar sebagai polisi, Parker dan Groville pun menemui Kin yang masih terbaring sakit. Setelah diancam akan dijatuhkan dari jendela seperti sebelumnya, Kin pun akhirnya jujur bahwa ia tidak tahu menahu tentang di mana patung ladynya disembunyikan. Namun, ia tahu siapa calon pembelinya, yaitu seorang miliarder yang sangat kaya raya. It's that asshole billionaire, you know. What's his name? Phineas Paul. That's the one. Wow. Dan inilah si miliarder yang akan membeli patung ladynya dari Lozini. Parker datang seorang diri dan langsung menculik beliau dengan sangat mudah tanpa harus menggunakan cara yang kasar. Si miliarder pun langsung mengatakan di mana Lozini menyimpan patung ladynya, yaitu brankas pribadi yang dilapisi baja tebal yang mustahil untuk ditembus. Rencana transaksi jual beli akan dilakukan besok, sehingga tak ada waktu lagi. Parker harus mencuri patung ladynya malam ini juga. Di sini Parker membawa si miliarder ke markas untuk dijaga oleh Stan, sementara ia dan yang lain akan pergi ke lokasi brankas tempat patung ladynya disimpan. Setibanya di lokasi, Parker dan kawan-kawan langsung beraksi dengan Zen yang menyamar sebagai pejalan kaki yang tertabrak mobil, sehingga ketika satpam datang menolong, Zen langsung memukulnya dari belakang. Hack of ice will help. Tepat di saat yang sama di markas, Stan pun lalai dengan tugasnya ketika ia tertidur akibat terlalu banyak minum alkohol yang padahal sudah dilarang keras oleh agama, sehingga si miliarder pun langsung memanfaatkan itu untuk kabur dan memberitahu Lozini tentang rencana pencurian si Parker. What? No, Phineas, no. Just get back to your house. I'll send you some of my people. Yeah. Tanpa membuang waktu lagi, Lozini dan The Outfit pun langsung meluncur ke lokasi untuk mencegah Parker mencuri patung ladynya. Namun terlambat, Parker dan Groville terlihat sudah berada di dalam dan akan meledakkan pintu bajanya dengan dinamit. Saat Lozini datang, ia menemukan berangkasnya sudah dijebol, sehingga dengan cepat Lozini menyuruh anak buahnya untuk melakukan pengejaran. How? What the fuck?
Saat terjadi kejar-kejaran, tali pengikat patung pun terlepas akibat terkena tembakan. Parker terpaksa keluar untuk membetulkannya dan tak sengaja terlempar akibat tikungan tajam. Sungguh sialnya, Groville yang bertugas menjadi sopir pun gagal mempertahankan patung ladynya ketika anak buah Lozini berhasil menembakinya dari belakang. Setelah patung ladynya berhasil didapatkan, Lozini dengan cepat menghubungi si miliarder untuk melakukan transaksi malam ini juga. Mirip COD Musang, dengan sangat cepat anak buah Lozini tiba-tiba sudah berada di depan rumah si miliarder dengan membawa serta patung ladynya. Karena ini masuk larut malam dan transaksi sungguh besar tidak karuan, si miliarder ternyata akan mentransfer uangnya besok siang. Tak lama setelah anak buah Lozini pergi, si miliarder langsung memandangi patung lady yang bernilai tinggi ini dan tiba-tiba setelah menyadari bahwa patungnya palsu, si miliarder pun langsung memanggil si diktator untuk membereskannya. Alhasil, Lozini pun dituduh telah berkhianat, yang padahal ini semua adalah jebakan balasan yang sudah Parker rencanakan. Ketika Lozini dan pasukannya baru mau berangkat, Parker dan kawan-kawan sudah lebih dulu ada di sana membobol berangkas yang lain, yaitu tempat patung lady aslinya disimpan. Saat akan pergi, muncullah Lozini yang datang lebih cepat dari dugaan. Tidak langsung membunuh Parker, Lozini menceritakan kekagumannya terhadap Parker yang sejauh ini sudah berhasil mengelabuinya. Parker ternyata sudah menukar atau mengganti nomor berangkasnya dengan cara dicat ulang. Patung lady yang asli sebenarnya tidak pernah meninggalkan tempat ini. Patung yang Parker bawa tadi adalah patung palsu yang sudah dipersiapkan jauh sebelum aksi ini dilakukan. Tetapi sebelum Lozini datang, Parker sudah menyiapkan sebuah peledak dengan remote kecil, di mana kita sangat dikejutkan dengan yang ada di sana. Dengan rencana yang sudah Parker persiapkan, inilah yang terjadi. Di sini Parker sengaja melakukannya hanya demi untuk mendapatkan Lozini. Alasannya sudah jelas, karena Parker ingin membuktikan bahwa meskipun ia hanya sendirian, ia mampu meruntuhkan satu organisasi besar hanya dengan seorang diri. Why? Keesokannya semua anggota tim tampak kecewa karena tidak mendapatkan apapun setelah effort yang mereka lakukan dengan totalitas. Namun Parker datang dengan kejutan rahasia, yaitu beberapa butir berlian yang ia cabut dan preteli dari patung lady yang harganya tentu saja sangat mahal, meskipun itu tidak sebanding dan tidak sebesar patung ladynya. Thank you, Parker. Thank you very much. Selesai memberikan upah kepada timnya, Parker pun pergi menemui Zen untuk menyelesaikan pekerjaan terakhirnya. Di situ Zen terlihat sangat berterima kasih karena meskipun patung ladynya sudah tidak ada, setidaknya seluruh rakyat di negaranya bisa bernapas lega karena berkat aksi Parker kemarin, sang diktator kejam akhirnya ditangkap setelah terbukti terlibat dalam aksi pencurian bersama Lozini. Dan jika Zen mengira semuanya sudah selesai, ia ternyata sungguh salah besar, karena meskipun niat Zen baik yaitu ingin membebaskan rakyatnya dari penderitaan, namun caranya membunuh Phil, sahabat dekat Parker, tetap tidak bisa dibenarkan. Parker yang sudah berjanji oleh istri mendiang, entah apapun alasannya, Parker tetap akan menuntaskan misi awalnya, yaitu membunuh Zen. Trouble is the last job. He killed my crew. Shot my friend Philly. It's so funny. When I met you, I pretended to like you. I had to. After a while, I realized I wasn't pretending anymore. Beres dengan segala urusan, Parker pun kembali menemui istri Phil untuk memberikan beberapa butir berlian sebagai modal hidup beliau ke depannya.
Setelah janji sudah ditepati, hadiah pun sudah diberikan dan pekerjaan sudah dituntaskan, Parker pun curhat kepada Groville bahwa ia sudah lelah dengan pekerjaannya. Bertahun-tahun ia merampok dan berbagai kejahatan lainnya, membuat hati Parker menjadi tidak tenang dan dipenuhi kegelisahan, di mana ia berniat untuk tobat dan ingin mencari sebuah jalan untuk bisa kembali ke jalan yang benar, dan film akhirnya selesai. Ya, itu dia akhir dari film yang cukup menegangkan ya. Saya pribadi sangat terkesan dengan aksi-aksi Parker di film ini sih. Bukan cuma jago dalam perampokan, tapi juga baku hantam mau tangan kosong atau pakai beceng juga. Dan meski beliau udah lama jadi penjahat, tapi di akhir film beliau masih ingin bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Oke, terus gitu aja dulu ya dari saya. Makasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video yang lain.